Siapa rezim yang berkuasa, dialah yang memimpin dan yang mengelola, yang mengurus sepak bola. Sehingga yang dalam pikirannya selalu isinya politik, olahraga sepak bola. Bagaimana memisahkan di kepalanya itu? Peta ini politik, peta ini sepak bola. Susah. Jangan orang-orang politik juga yang mengurus olahraga di negeri ini. Tetapi yang mengurus olahraga ini haruslah dari kelompok profesional yang benar-benar jiwanya olahraga yang tidak terkontaminasi oleh politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dan kita tak lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pada kesempatan ini mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Heboh, 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 benar-benar heboh persoalan JIS, Jakarta International Stadium. Apanya yang heboh? Heboh semua, tapi yang paling heboh rumputnya. Ini bukan rumput tetangga, ini rumput JIS. Rumput JIS itu warnanya hijau. Heboh rumput JIS. Tidak rumputnya saja yang heboh JIS ini. Sekarang heboh tentang parkir, heboh tentang jalan. Pokoknya segala heboh. Sahabat BN, tampaknya olahraga dengan politik boleh dikatakan seumpama air dengan minyak. Dia sama-sama cair, dia sama-sama bening, tetapi tidak bisa dicampur adukkan, tidak bisa disebaurkan, tidak bisa disatukan. Tekala ada yang ingin mencampur adukkan, yang ingin mencampur baurkan, yang ingin menyatukan antara olahraga dengan politik, maka yang akan jadi korban itu bukan politik, yang jadi korban itu olahraga. Jadi bisa diibaratkan olahraga ini ibaratkan ketimun, politik ibaratkan durian. Ketimun kalau dibaur, kalau disatukan dengan durian, yang akan hancur itu bukan durian, ketimun. Kenapa? Durian banyak duri, nama aja durian. Ketimun tidak ada duri, mun, tidak ada duri satupun. Dia kulitnya lunak. Maka itu apabila disatukan, dicampur adukkan, disebaurkan olahraga dengan politik, maka olahraga itu tidak akan bisa berkembang. Contoh mana? Olahraga di Indonesia, lebih khusus lagi olahraganya sepak bola kita di Indonesia. Coba kita lihat. Korea berapa penduduknya? Jepang berapa penduduknya? Korea tubuhnya jangkung besar, tinggi, berdegap atau gimana? Jepang badannya jangkung tinggi, besar, berdegap atau bagaimana? Kecil-kecil. Sama dengan Indonesia. Bahkan mungkin kalau dicari-cari, dipilih-pilih, mungkin banyak orang Indonesia yang berdegap, yang tinggi, yang kekal badannya dibandingkan dengan Jepang, dibandingkan dengan Korea. Tetapi mana yang sering bicara di Piala Dunia, Jepang atau Indonesia?
Korea atau Indonesia. Apa sebabnya ini? Jangan kita mengelak. Karena di Jepang, di Korea itu orangnya tidak mau mencampur adukkan antara olahraga sepak bolanya khususnya dengan politik di negaranya. Jepang dan Korea tidak mau dia menyatukan, dia disiplin. Indonesia bagaimana? Kita lihat saja. Kembali kepada rumput yang baru kita bicara tadi. Kembali kepada JIS yang baru kita bicara tadi. Dalam menghadapi kita sebagai tuan rumah Piala U17 mendatang, kita mencari lapangan yang sesuai dengan standarisasi FIFA. Tetapi dalam mencari lapangan itu, ketika ketemu dengan JIS, kenapa heboh? Apakah karena lapangan? Apakah karena rumput? Apakah karena pintu? Apakah karena lahan parkir? Apa kenapa? Karena politik. Sahabat BN, mungkin kita boleh melihat ke negara-negara yang maju sepak bolanya. Janganlah kita meniru dulu ke Argentina yang sepak bolanya melegenda sepanjang masa. Kita tiru saja yang dekat-dekat dengan kita, Jepang sama Korea tadi. Coba kita lihat pengurus sepak bolanya siapa di sana orangnya. Ketum-ketum persatuan sepak bolanya di sana siapa? Apakah orang politik? Apakah pejabat negara? Atau memang orang yang benar-benar profesional di bidang olahraga? Coba kita lihat. Kita di sini bagaimana? Kita di sini, siapa rezim yang berkuasa, orang itu yang mengurus sepak bola. Bukan sekarang saja, bukan Erick Thohir saja, yang adalah menteri, yang adalah anggota kabinet, yang adalah ketua tim sukses Presiden Joko Widodo dulunya. Sekarang menjadi ketua PSSI, ketumnya. Bukan sekarang saja, dari dulu-dulu coba kita lihat. Yang jelas semenjak Orde Baru sampai sekarang belum tampak berubah. Siapa rezim yang berkuasa, dialah yang memimpin dan yang mengelola, yang mengurus sepak bola. Sehingga yang dalam pikirannya selalu isinya politik, olahraga sepak bola, memang bagaimana memisahkan di kepalanya itu? Peta ini politik, peta ini sepak bola, susah. Akhirnya berbaur air dan minyak tadi. Yang jadi korban apa? Yang jadi korban malah yang olahraganya, yang ketimunnya saya bilang tadi. Yang politik tidak bisa mempergunakan itu. Nanti kalau kampanye, berapa orang pemain sepak bola, berapa orang supporter sepak bola, berapa orang penggemar sepak bola, berapa orang pengurus sepak bola, berapa orang keluarganya. Itu. Olahraga bagaimana? Prestasinya bagaimana? Ya seperti sekarang-sekarang saja. Coba kita hitung. Sudah berapa kali Indonesia masuk sajalah, tidak usah jadi juara, tidak usah 5 besar, tidak usah 10 besar, tidak usah 20 besar, masuk saja. Sudah berapa kali PSSI, sudah berapa kali Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kita 280 juta. Kita badan hitam-hitam juga, sawo matang kita. Korea putih-putih orangnya. Jepang juga termasuk orang putih-putih. Badannya kecil-kecil. Kita badan cukup besar dibandingkan Jepang dan Korea. Penduduk kita banyak. Mencari orang
11 orang saja untuk pemain sepak bola dari 280 juta penduduk tidak bisa menyamai prestasi Jepang dan Korea kita. Kenapa? Karena di dalam mengurus sepak bola bercampur di sana air dan minyak, bercampur politik dengan olahraga. Ini kalau tidak karena bercampur antara air dan minyak, kalau tidak karena bercampur olahraga dengan politik, tidak akan ribut persoalan JIS. Tidak akan ribut, kita jamin tidak akan ribut. Kita jamin tidak akan ribut. Tetapi ketika dalam benak masing-masing yang ada politik, makanya ribut. Kalau ini kita renovasi, kita dalihkan untuk ini, efek politiknya nanti ini. Kalau ini kita lakukan di bidang olahraga, kita seret ke sini, keuntungan politik akan kita dapatkan dari sini. Itu saja, bukan keuntungan prestasi olahraga. Kita baca sebuah berita tentang hal ini, mudah-mudahan dapat membuka cakrawala berpikir kita sehubungan dengan apa yang kita bicarakan barusan. Jateng FIFA menurunkan berita di bawah judul Dali Tahir soroti Ketum PSSI Erick Thohir dalam penilaian kelayakan stadion untuk Pildum U17. Berita ini hari Jumat, ini 7 Juli 2023. Olahraga FIFA Jateng. Dalam Forum Indonesia Layar Club, anggota Komite Etika FIFA 2004 sampai 2006, Dali Tahir mengungkapkan kritiknya terhadap peran Ketua Umum PSSI yang turut memberikan komentar mengenai kelayakan Jakarta International Stadium JIS sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dali berpendapat bahwa penilaian kelayakan stadion seharusnya menjadi ranah Direktur Infrastruktur PSSI. Enggak perlulah Ketua Umum komentar-komentar soal stadion gitu loh. Suruh aja Direktur Teknik, kata Dali. Menurut Dali, pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Federasi Sepak Bola memiliki dampak yang signifikan. Kontroversi mengenai kelayakan JIS sebagai tempat penyelenggaraan turnamen Piala Dunia U17 menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Kalau Ketua Umum yang bicara itu langsung ada impactnya gitu ya, suka atau tidak suka. Itu yang kita cegah. Karena sepak bola adalah alat persatuan bangsa, bukan alat pecah belah bangsa, katanya. Dali menegaskan bahwa peran Ketua Umum PSSI seharusnya lebih difokuskan pada hal-hal lain yang menjadi tugas utama federasi. Dalam pandangannya, urusan stadion sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan sepenuhnya tanggung jawab Federasi Sepak Bola. Meskipun sepak bola dan kelayakan lapangan merupakan bagian penting dari kesatuan tersebut, Dali menekankan bahwa stadion yang memenuhi standar FIFA adalah sebuah keharusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Stadion yang memenuhi aturan FIFA itu wajib hukumnya. Nah, itulah tugas dari federasi. Walaupun pembangunan stadion itu bukan tanggung jawab federasi, itu tanggung jawab negara, terangnya. Bagaimana dengan yang kita sampaikan tadi? Sekarang yang menjadi Ketua Umum PSSI ini juga pemerintah orangnya. Seorang menteri. Mana dia akan memisahkan diri antara dia sebagai Ketua Umum sepak bola dengan dia sebagai seorang menteri? Kalau saja dia tidak seorang menteri, tidak pejabat negara, tentu akan leluasa dia mendesak pemerintah untuk bisa lapangan sepak bola di Indonesia ini bagus semuanya. Memang bagus sesuai standar FIFA, bukan bagus sesuai standar politik.
Jika ingin memajukan olahraga sepak bola di negara ini, Dali mengatakan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam memperbaiki kondisi stadion. Kalau negaranya mau olahraga sepak bola maju di negara ini, ya perbaikilah, kata Dali. Namun, Dali juga menjelaskan bahwa tugas utama Federasi Sepak Bola adalah membawa tim nasional Indonesia meraih prestasi di tingkat internasional. Ini tadi. Ini yang tugasnya, ini tugasnya. Meraih prestasi di tingkat internasional. Prestasi tertinggi di tingkat internasional itu tentu Piala Dunia. Selama bertahun-tahun Indonesia belum berhasil meraih prestasi bergengsi kelas dunia dalam bidang sepak bola. Tepat apa yang saya katakan tadi. Belum pernah. Apa yang dikatakan belum pernah? Pak Suratin tahun 1930 saja sudah mampu mendirikan PSSI. Kita yang sudah di alam merdeka meraih prestasi yang diinginkan Pak Suratin itu saja tidak bisa. Kenapa? Karena Pak Suratin dulu mendirikan PSSI ini bukan dilandasi politik praktis, apalagi politik pragmatis. Dia memang untuk kepentingan olahraga tok dia. Saya termasuk pernah jadi pengurus, tapi prestasi yang berhasil secara global itu belum ada. Itu yang jadi tugas yang harus dikerjakan oleh federasi, kata Dali. Menurut Dali, ini adalah tugas yang harus diemban oleh federasi dengan serius. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan tegas mengenai kondisi JIS. Ia menyatakan bahwa JIS perwakilan FIFA melakukan inspeksi saat itu. Ia menyatakan bahwa jika perwakilan FIFA melakukan inspeksi saat itu, JIS akan dicoret sebagai calon venue Piala Dunia U17 2023. Di sini bahasa politiknya. Jika perwakilan FIFA melakukan inspeksi, maka JIS akan dicoret. Kan jika. Tapi kalau misalnya tidak ada dalam jiwanya politis, pasti dia akan mengatakan bahwa kita persiapkan sebaik mungkin. Setelah datang nanti FIFA, kita sudah bisa diterima. Atau dia katakan setelah FIFA datang, ternyata ini dicoret. Makanya kita perbaiki lagi. Ini kan jika datang. Bahasa politiknya di sini, jika datang. Yang penting bisa mengatakan JIS dicoret. Atau JIS tidak memenuhi standarisasi FIFA. Ceruk yang akan ditarikan itu. Karena dia pejabat negara. Karena dia orang politik. Erick Thohir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengunjungi JIS dan menyatakan bahwa renovasi termasuk penggantian rumput lapangan adalah langkah yang diperlukan. Meskipun rencana renovasi JIS menimbulkan perbincangan perhatian, Dali tetap tertuju pada peran Ketua Umum PSSI dalam penilaian kelayakan stadion. Dali menekankan pentingnya memisahkan peran antara Direktur Infrastruktur dan Ketua Umum dalam menyampaikan pernyataan terkait stadion. Jadi di sini tampak sekali Pak Dali ini memang tampaknya tidak ada di dalam pikirannya soal politis. Dia ingin olahraga ya olahraga. Tampak sekali jernih dari pernyataannya. Polemik mengenai kelayakan stadion untuk Piala Dunia U17 menjadi momentum untuk mengkritisi dan mengingatkan peran masing-masing pihak terkait dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab dan fokus setiap pihak, diharapkan Indonesia dapat memajukan sepak bola nasional dan meraih prestasi yang gemilang di tingkat internasional. Jadi sahabat BN, kuncinya olahraga ini harus dipisahkan dengan politik. Kuncinya.
Ini berdasarkan pengalaman kita dari yang dulu-dulu, bukan sekarang saja. Selagi olahraga dicampur baurkan dengan politik, maka yang akan jadi korban olahraga. Dan yang sangat menyedihkan sekali apabila para politisi ini dia tidak peduli dengan kepentingan olahraga, asalkan kepentingan politiknya tercapai. Ini yang susah. Dan ketika prestasi olahraga tidak pernah mengejutkan, seperti PSSI ini tidak pernah mengejutkan di tingkat internasional, di Piala Dunia, maka yang jadi korban itu rakyat. Kenapa rakyat jadi korban? Biaya persepak bolaan kita di PSSI ini itu dari uang rakyat, dari APBN. Jadi kalau cita-cita untuk menjadi peserta dalam Piala Dunia kita, jika tidak tercapai, ya rugilah rakyat. Kenapa rugi rakyat? Karena rakyat telah membiayai persepak bola Indonesia ini. Yang menang siapa? Yang menang politisi. Dia dapat mengambil keuntungan dari sini untuk kepentingan politiknya. Kalau kita renungkan, kalau kita inapkan, sungguh kegiatan olahraga yang dicampur adukkan dengan politik ini sungguh memprihatinkan sekali. Sahabat BN, kita akui memang dunia olahraga di Indonesia ini akan sangat sulit dipisahkan dengan dunia politik. Akan sangat sulit. Tapi apakah kita akan berputus asa dengan kesulitan itu? Jangan orang-orang politik juga yang mengurus olahraga di negeri ini. Jangan kelompok-kelompok tertentu juga yang mengurus olahraga di negeri ini. Tetapi yang mengurus olahraga ini haruslah dari kelompok profesional yang benar-benar jiwanya olahraga yang tidak terkontaminasi oleh politik. Oh, katakan saya kan orang olahraga juga. Saya sudah pakai ini, sudah jalan saya sudah begini. Jam terbang saya sudah begini di olahraga. Tetapi ketika dia telah masuk ke dunia politik, otaknya sudah berbaur lebih banyak ke dunia politik, maka dia akan memanfaatkan olahraga untuk kepentingan politik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu